Misalnya kan lokasi kami itu dekat dengan muara Sungai Talo. Iya. Nah, di mana di situ adalah tempat nelayan tradisional Makassar bermukim. Masih ada. Jadi saling mempengaruhi satu sama lain sih. Hanya kita cocok kayak ini tempat. Oke. Gitu. Jadi kita mulai di situ nih sejak tahun 2017 kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar, kita kembali berjumpa di Nusa Cerita bersama saya Rudi Rustam. Dan di saat ini di depan saya sudah ada rekan saya, seorang pemuda dan juga Pemuda harapan bangsa. Pemuda harapan bangsa ya. Pegiat literasi, pustakawan dan pegiat pendidikan. Namanya Ferdi, tapi selengkapnya kita bakal ngobrol-ngobrol cerita banyak. Siap. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah baik. Terima kasih sudah hadir di Nusa Cerita ya. Ini ngomong-ngomong, sekarang usia berapa kalau boleh tahu? Sekarang masuk 29. 29. Wow, lumayan matang. Di usia 29 kemudian memilih menjadi pustakawan, terus bekerja untuk kemajuan pendidikan. Apa yang sudah dilakukan? Kalau bicara soal kenapa kemudian memilih jalan yang seperti ini, kan ada prosesnya nggak toh? Ini sebenarnya bermula dari bercanda dalam artian ya. Bercanda, memang dalam dunia pendidikan boleh bercanda. Tidak, maksudnya idenya enggak kepikiran sampai ke situ. Wow, ini ada ide gila. Jadi Ferdi ini membuat sekolah buat anak-anak di pesisir di Kecamatan Talo. Betul ya. Kecamatan Talo, Kota Makassar, tepatnya di Mangarabomba. Bercanda untuk bermain pendidikan itu gimana? Kan gini, kami ini kan dulu waktu masih kuliah dan ada juga beberapa alumni, itu kami punya perpustakaan komunitas. Oh, awalnya dari perpustakaan komunitas. Terus? Itu kan untuk mewadahi teman-teman yang suka baca buku, suka nulis dan suka diskusi. Jadi setiap kan kami ada agenda, kalau enggak bedah buku, diskusi, dan kemudian bedah film. Tibalah masa di mana kami ini mencapai titik jenuh. Ya, karena tadi hanya diskusi, baca buku, bedah film. Coba diskotik. Pasti akan berbeda. Diskotik sambil baca buku. Sambil ngopi, ini ada kopi ya? Iya. Kamu boleh merokok. Ternyata mic-nya kamu kayaknya kurang rapat, jadi suaranya kurang oke. Oke, siap. Oke, sip. Sambil ngopi ya. Baik rekan-rekan pendengar Nusa Cerita, ini Ferdi tadi sudah ya dalam prosesi titik jenuh, kemudian tiba-tiba lahir ide gila. Seperti apa ide gilanya? Artinya kan kita merasa bahwa pertanyaan yang paling mendasar sebenarnya pengetahuan yang kita miliki untuk apa, gitu. Kita berdiskusi, pengetahuan kita bertambah, tapi kan hanya di lingkaran kami semua. Tidak ada yang kemudian benar. Kenapa tidak di-share perkembangan begitu. Nah, kita menganggap bahwa kan gerakan literasi itu kan tidak hanya identik dengan baca buku dan menulis gitu. Ada hal yang seperti itulah. Kayak begitu kan, identik itu baca tulis. Hanya kemudian kita merefleksikan diri. Lah kok kenapa tidak kita dorong sebuah ruang perpustakaan yang bisa kemudian diakses oleh masyarakat yang seharusnya bisa mengakses itu tapi tidak bisa karena beberapa faktor. Oke. Jadi perpustakaan yang bisa diakses oleh umum. Tapi kan banyak perpustakaan umum. Artinya yang kita datangkan perpustakaan yang kita pahami bahwa masyarakat yang datang ke perpustakaan. Nah, kita coba buat konsep bagaimana kalau kita yang datang ke masyarakat. Terus bedanya dengan gerakan literasi lain itu apa? Karena juga banyak yang melakukan itu. Iya, mungkin soal lokasi ya. Soal lokasi, oke. Sambil dilihat kamera dan posisimu biar lebih nyaman, agak maju lagi ya ke sini. Oke, ke sini majunya. Iya. Oke, terus ya, lanjut. Ya, jadi kalau bicara soal lokasi kan ini bicara soal sasaran. Nah, waktu itu kita melakukan observasi daerah mana sih yang sebenarnya cocok untuk kemudian dijadikan sebagai lokasi. Terutama di Makassar ini. Iya, terutama di Makassar. Karena Makassar dikenal dengan kota besar, kota urban, gitu. Ya, masuk daerah. Artinya kan begini, kita maunya bahwa ada
asas manfaat dari gerakan literasi. Tapi memang masih ada daerah-daerah yang membutuhkan gerakan literasi, karena di internet Makassar ini kayaknya sudah semua Ya, dan kalau lain kita segala lihat macam pendidikan ini kota besar. Ya betul. Nah, ternyata kita menemukan fakta bahwa kan begini, kemiskinan itu kan tidak bisa dilepaskan dari tingkat kesadaran literasi. Ya. Jadi semakin rendah tingkat kemiskinan masyarakat, maka tingkat literasi masyarakat juga rendah. Kenapa? Karena orang-orang itu kan lebih fokus bekerja. Tingkat kemiskinan rendah berarti literasinya juga rendah. Ya, tingkat Atau kemiskinan tinggi literasinya yang rendah. Kemiskinannya rendah itu mempengaruhi. Oh ya. Itu mempengaruhi. Artinya ruang untuk membaca, ruang untuk belajar itu terbatas. Karena kan harus memenuhi kebutuhan sehari-hari gitu. Nah, kita menemukan satu wilayah namanya Talo. Kecamatan Talo, Ya, Kota Makassar. Ya, itu ternyata wilayah termiskin kedua di Kota Makassar. Wow, itu hasil dari mana itu kok bisa? Itu dari publikasi Dinas Sosial Kota Makassar tahun 2015. Oh, publikasi Dinas Sosial ada satu daerah unggulan pesisir atau Pesisir. Pesisir, Itu tepatnya di Kelurahan Talo, Kecamatan Talo ya. Kelurahan Talo. Nah, di lokasi itu kan kompleksitas masalah sosial banyak, mulai dari isu kemiskinan, isu narkoba, iya betul, isu kalau di Makassar kan istilahnya geng anak lorong saling baku busur kayak begitu. Yang identik dengan kenakalan. Ya kayak begitu. Identik dengan premanisme ya terus. Namun di satu sisi Talo itu punya jejak histori yang gemilang. Kenapa? Karena lokasi itu adalah tempat di mana ada jejak sejarah di mana Makassar diakui sebagai sebuah wilayah ketika itu namanya Goa Talo, sebagai sebuah kerajaan atau imperium yang memiliki kekuatan politik perdagangan internasional. Di abad 17. Di abad 17, betul. 17 yang punya kekuatan perdagangan, tapi di era milenial ya, kayak gitu. Kayak agak kontras gitu. Kita mengenal misalnya di Talo ada Karem Patingaloang, Cendekiawan yang seorang poliglot. Ya betul. Itu berbanding terbalik kan gitu. Situasinya berbanding terbalik. Jadi ada kayak semacam kita punya sejarah besar, tapi itu tidak terwariskan gitu. Fakta Kota Makassar yang jarang terungkap. Ya betul. Nah, dari sudut pandang masalah sosial ada, dan dari sudut pandang budaya ada, dan juga ada persoalan lingkungan di sana. Misalnya kan lokasi kami itu dekat dengan muara Sungai Talo. Nah, di mana di situ adalah tempat nelayan tradisional Makassar bermukim. Masih ada? Iya, masih ada. Paling banyak mungkin nelayan tradisional di Makassar ya. Di Makassar di muara Sungai Talo itu. Di Talo itu. Nah, problemnya adalah misalnya soal limbah. Limbah dari industri kayak gitu. Limbah industri karena juga merupakan kawasan industri ya. Kemudian yang kedua kawasan industri Makassar. Kemudian yang kedua arah pembangunan wilayah pesisir itu kan arah pembangunan Kota Makassar kan banyak menyentuh wilayah pesisir. Laut yang nimbun pantai begitu dan sebagainya. Nah, terutama di wilayah itu memang tren reklamasinya sedang lagi gitu, sehingga kemudian nelayan reklamasi dari warga, dari masyarakat atau dari pengembang? Pembangunan ya, pembangunan. Nah, itu yang kemudian membuat masyarakat susah untuk mengakses lautnya kan gitu. Persoalan itu ya. Jadi saling mempengaruhi satu sama lain sih. Hanya kita cocok kayak ini tempat. Gitu. Jadi kita mulai di situ nih sejak tahun 2017 kita mulai. 2017 memulai gerakan literasi. Iya. Nah, pengembangan pendidikan dalam bentuk apa? Seperti jadi kita buat program namanya Kelas Anak Pesisir. Kelas Anak Pesisir Kelas Anak Pesisir. Awalnya memang dalam bentuk lapak baca. Pendekatan awalnya memang dalam bentuk lapak baca. Ya. Dan kita butuh waktu yang cukup lama untuk kemudian menarik masyarakat, terutama anak-anak untuk membaca, karena ya apa untungnya membaca kan pertanyaan. Sekarang juga era gadget, era internet sudah terbuka, terus untuk apa kita baca buku? Misalnya untuk apa kau baca? Mending kau pergi menjual dapat uang kan gitu. Mending pergi jadi nelayan, mending jadi pergi menjual atau jadi buruh kasar biasa. Ya begitu. Nah, buruh harian. Waktu awal-awal kami buka lapak baca atau taman baca di sana, itu ada satu lokasi namanya Pantai Manggarak Bombang.
Pantai Mangara Bombang. Ya, itu lokasi yang di tahun 2016 memang dibangun oleh pemerintah Kota Makassar sebagai ruang publik. Ruang publik. Jadi memang Mangara Bombang itu banyak beberapa ya di daerah-daerah memang Makassar memang satu. Banyak beberapa Betul, ya. daerah yang namanya sama, termasuk di salah satu kabupaten di Takalar. Oke, ngopi dulu lah. Di Takalar juga ada kecamatan Mangara Bombang. Ya memang daerah-daerah pesisir yang ya kelihatannya. Terus sebagai space public seperti apa? Ya, tempat di mana dulu kan tempat pembuangan sampah. Oh, TP. Ya kayak tempat ya kumuh lah kayak begitu. Kemudian diubah oleh pemerintah kota dan menjadi tempat di mana masyarakat ketika sore berkumpul, bercerita kayak begitu, cari hiburan di situ. Okay. Jadi ramai tempat itu dan itu menurut kami cocok untuk anu. Karena pas di situ kita bisa lihat perahu bersandar kalau sore, tahu ada yang mau berangkat. Asik juga itu kan. Ya. Sambil ada hasil tangkapan, mungkin bisa langsung dibakar. Iya begitu. Sambil santai terus. Nah di situ kita mulai, wah ternyata tidak semudah yang kita pikirkan tuh. Iya. Butuh waktu sekitar kurang lebih 2 bulan kami baru bisa meyakinkan mereka bahwa gerakan membaca, gerakan pustaka. Kami itu tidak punya kepentingan apa-apa karena kan biasanya begini. Mereka pertama pengalaman kami mereka ketika kedatangan orang baru. Itu biasa orientasinya misalnya dikasih amplop atau apa dan sebagainya. Ya, jadi kami kan tidak ada yang seperti itu. Oh, jadi biasanya memang ya mulai dari project. Project itu yang disebut sebagai kalau tidak salah CDD, Community Driven Development. Ya kurang lebih seperti itu ya. Di Indonesia memang ya kuova di CDD gitu. Jadi kalau ada orang baru, apa ini bawa uang. Itu juga sih sebenarnya misalkan ada rata-rata orang baru misalnya untuk kepentingan caleg atau apa kan itu terutama yang suka bagi-bagi duit. Nah itu kan kayak semacam budaya di sana. Jadi ketika kami ada orang baru yang buat program di sana, itu memang kendalanya di situ. Wow. Jadi memang sih pendengar Nusa Cerita kebanyakan di daerah urban, di daerah yang miskin literasi ya, bukan miskin secara ekonomi, karena ini sebenarnya sangat bertolak belakang. Jadi mungkin kondisinya saya juga pernah jalan-jalan di beberapa daerah yang dikatakan miskin, tetapi begitu melihat fakta di lapangan tidak miskin amat secara ekonomi. Yang benar adalah mereka miskin akses informasi, miskin literasi. Betul. Nah, orientasinya memang sih kayaknya ada istilah ya, di mana ada uang duduk. Iya kan ada yang bilang bahwa masyarakat Indonesia itu malas membaca. Padahal sebenarnya bukan masyarakat Indonesia malas membaca, akses bacaan yang kurang. Saya dari kecil itu suka membaca seperti karya-karya Nick Carter, Freddy stensilan. Waktu masih zaman kecil-kecil muda gitu. Jadi maksudnya ketika ada ruang, akses bacaan setelah kami telusuri baik di kelurahan maupun di kecamatan memang tidak ada perpustakaan. Tidak ada perpustakaan umum yang bisa diakses ya. Kecuali milik-milik sekolah di SD mungkin. Iya, tapi itu pun ternyata tidak lengkap. Tidak lengkap. Baik. Nah, setelah itu seperti apa respon? Setelah itu ternyata terbukti bahwa ketika kita melakukan pendekatan ke tokoh-tokoh masyarakat, kemudian orang tua anak-anak di sekitar pantai Marbo itu, anak-anak datang dan antusiasnya tinggi. Betul, iya. Nah sekarang awalnya ada berapa yang bergabung? Awalnya di tahun 2017 itu sekitar 20-an. 20-an ya. Nah sekarang ini mendekati 100. Mendekati 100. Ya, itu berarti sekarang sudah di 3 titik. 3 titik. Wow, luar biasa. Di mana saja itu titiknya di daerah? Itu tetap di Kelurahan Talo, tapi ada satu lokasi namanya Karamba. Itu perpustakaan di atas laut, rumah-rumah warga. Wow, menarik. Ini ada perpustakaan di atas laut. Kayaknya teman-teman Nusa Cerita yang berada di Kota Makassar mungkin bisa jalan-jalan ke tempat itu. Boleh. Ya. Sambil melihat gerakan literasi atau gerakan lain. Terus ya. Kemudian ada di lokasi makam Raja-Raja Talo. Di lokasi makam Raja-Raja. Jadi kami diberi izin. Ya. Jadi sambil juga di situ ada literasi sejarah, literasi dan lain. Sejarah budaya. Dan memang lokasinya sangat tepat untuk kita untuk kita mengembangkan pendidikan. Oke. Berarti dalam range waktu 3 tahun itu kemudian
adik-adik yang ikut dalam program ini mulai bertambah ya, sekitar bisa sampai 200% ya peningkatannya. Yang ingin ditanyakan pertama, karena gerakan ini sudah cukup lama yaitu 3 tahun, apakah kemudian pemerintah Kota Makassar itu turun tangan juga melihat gerakan itu? Ini pertama, ini juga sebenarnya ada sempat kami agak sedikit waktu awal-awal kan banyak itu sekarang ada PLS dan lain segala macam, dinasnya ada. Ya betul ya. Dan lain segala macam. Kenapa tidak? Nah waktu itu kan kita sempat ditegur lah kurang lebih seperti itu oleh pemerintah setempat. Ditegur. Kenapa kok pakai itu tempat yang panten tuh lapak baca, mana izinmu? Mana izin? Sudah bikin lapak baca, nggak ada izin. Ya, publik tidak ada izin dan ditegur ya. Kami jelaskan bahwa kami ini taman baca yang kemudian masuk dalam forum Taman Baca Indonesia. Kan gitu. Forum TBM lah ya. TBM ya. Di bawah garis TBM iya. Yang ada garis koordinasi dengan Kemendikbud kayak gitu. Artinya yang kedua yang kami pahami bahwa ruang publik itu bebas. Ya. Pemanfaatannya. Ya mau kita apa dan sebagai public sebagainya. space. Selama dalam hal-hal yang positif. Akhirnya kemudian untuk untuk mengklarifikasi itu kami ketemu dengan pihak lurahan dan ternyata didukung. Pada saat kita kemudian meluncing kelas anak pesisir, kan dulu Taman Baca. Awalnya Taman Baca, kemudian berubah menjadi kelas karena kita punya kurikulumnya. Kurikulum pendidikan alternatif tuh. Berkembang. Di launching itu kami undang Dinas Perpustakaan Kota dan Dinas Perpustakaan Provinsi. Akhirnya mereka datang. Terus camat datang, kemudian lurah juga datang. Perwakilan pemerintah kota lah. Iya. Dan respon mereka saat ini? Atau dulu respon mereka dulu dan saat ini seperti apa? Paling tidak mereka, kan kami bilang bahwa apa yang kami lakukan itu sebenarnya bisa dilakukan oleh pemerintah kota maupun pemerintah provinsi, karena kalau bicara soal infrastruktur mereka punya kan begitu sumber daya juga, pemerintah sumber daya macam-macam lah. Kami tidak ada, kami hanya mengandalkan jejaring sesama volunteer gitu, sama forum TBM untuk donasi misalnya. Kami tidak kami menggalang donasi juga ke beberapa jaringan gitu. Nah sekarang kan ini kita mau memberikan contoh bahwa kami saja yang kurang infrastruktur yang bisa lakukan itu, apalagi yang sudah lengkap gitu sebenarnya. Nah memang sih kebanyakan forum Taman Baca itu kalau saya melihat membuka internet, kebanyakan juga memang membuka open donation, entah kenapa maksudku. Dan juga memang banyak orang yang ingin berkontribusi ke sana. Nah hanya sayangnya akses banyak gerakan di bawah itu tetapi tidak terpublish, tidak terlihat ke publik. Nah mungkin kira-kira di lewat Nusa Cerita ini, kalau ada yang ingin berkontribusi nih Fer, kira-kira harus kemana ini teman-teman? Sekarang posisi kami kan kalau bicara soal fasilitas buku itu sudah mencukupi. Sekarang sudah lebih dari cukup ya? Iya. Sekarang posisi kami itu adalah bagaimana menyuplai buku-buku. Jadi kita jadi kayak semacam supplier lagi ke lokasi-lokasi yang baru. Teman-teman butuhkan, misalnya di daerah-daerah timur atau misalnya daerah Papua. Kami juga punya program Papua, satu buku untuk Papua. Nah, kalau boleh tahu sekarang koleksi bukunya ada berapa banyak? Kurang lebih. Seingat kamu ini. Mungkin sekitar 2000-an ya. Ada 2000 eksemplar. Tapi memang untuk anak-anak paling banyak. Jadi seperti komik, komik apa dan sebagainya. Buku bacaan. Kami menyesuaikan buku-buku itu harus menyesuaikan dengan kondisi masyarakat. Misalnya kita butuh buku-buku tentang laut. Buku-buku tentang. Karena memang lokasinya di pesisir. Jadi kan yang namanya yang kami pahami bahwa yang namanya kurikulum itu harus berdasarkan kebutuhan. Berdasarkan lokasi, berdasarkan geografi, berdasarkan kebutuhan, bukan berdasarkan keinginan. Begitu. Jadi terus jadi kami misalnya kan banyak orang, saya tidak bangga jadi anak nelayan gitu. Memang kita mau bangun sebuah kepercayaan diri bahwa menjadi nelayan itu sebuah kebanggaan. Bisa menjadi sebuah pekerjaan, bisa menjadi sebuah aktivitas. Betul. Nah, pertanyaannya dulu, nelayan itu adalah aktivitas, Bung. Tapi seiring waktu
kemudian nelayan, bertani tambak itu berubah jadi pekerjaan. Dan itu saya semakin bingung. Kok bisa seperti itu? Jadi ketika orang-orang seperti kita ditanya kerjanya apa? Bingung saya. Saya jawab, kerjanya apa? Tapi kalau kerjanya ya sekarang ya kerjaan apa yang profesional sebagai pedagang ya. Gitu. Terus mencoba membuat podcast bisa cerita. Ini kerja, tapi ini bukan kerjaan. Ini adalah aktivitas. Ini Betul, adalah rutinitas. Jadi ada activity, ada work gitu. Ya. Oke, berarti satu kurangnya kebanggaan atau sudah berkurangnya identitasmu minat di sini. Iya. Ini soal identitas yang akarnya dari sini, dari laut, dari pesisir kan gitu. Nah, sebagai orang lokal, tugas kita adalah bagaimana mengembangkan kampung kita kan gitu. Benar. Mereka sudah punya kemampuan melaut misalnya. Tinggal bagaimana mereka kemudian didorong untuk terus sekolah yang kemudian disesuaikan dengan kebutuhan. Benar. Dari kemudian hasil aktivitasnya sebagai pelaut, nelayan, kemudian menghasilkan income yang cukup sehingga dia bisa memilih cita-cita apa mau betul. jadi apa. Kan ada dulu candaan misalnya ini sarjana pertanian tapi dia pernah bertani kan gitu. Iya, atau dia bilang sarjana S1 tapi kembali juga ke kampung. Nah, itu kan juga banyak yang begitu. Iya, banyak. Termasuk saya ketika ditanya, ini kok jauh-jauh kuliah, lama-lama kuliah tapi memang ya mau di apa? Memang harus seperti itu karena semangat untuk membangun. Tidak semua orang punya semangat untuk membangun daerahnya. Tapi saya pikir ketika kita sudah punya kebanggaan atas kampung, semangat itu ada. Ya, berarti Daeng nanti lahir ya. Proud sebagai orang Makassar lahir. Iya, begitu. Bangga menjadi orang Makassar. Bangga menjadi orang Makassar, bangga menjadi orang Talo, bangga menjadi orang pesisir, bangga juga sebagai nelayan, petani dan lain segala macam, perkebun dan lain segala macam. Wow, gerakan yang sangat menarik. Rekan-rekan usaha cerita, itu tadi gambaran yang dilakukan Ferdi dengan forum kelas pesisirnya ya. Forum kelas pesisir yang merupakan sebuah gerakan literasi dan gerakan pendidikan untuk anak-anak di daerah Talo, di daerah pesisir Kelurahan Talo, Kecamatan Talo, Kota Makassar. Mungkin ada satu hal yang ingin kamu sampaikan ke publik sebelum kita close nih. Ini sudah 2 batang ini setengah mati. Kopi juga sudah mau habis. Ada mungkin hal yang begitu penting yang mungkin selama ini tentu kamu punya kerisauan yang ingin kamu lepaskan di hati dan lain segala macam. Yang sekarang sebenarnya yang paling penting eranya bukan era kompetisi lagi. Benar. Baik dari pihak pemerintah, kelompok-kelompok masyarakat, kelompok mahasiswa, tapi eranya adalah kolaborasi. Itu. Eranya kolaborasi. Jadi diharapkan, kamu mengharap sih sebenarnya ketika tadi ketika dikatakan di awal-awal no respon dari pemerintah kota. Nah, sekarang nih, kamu boleh berkeluh kesah di sini. Atau bikin hope, mungkin jangan sampai hopeless gitu. Iya. Ke depan mungkin ya baik dari kami maupun dari pihak pemerintah sama-sama aktif lah kan gitu. Sama-sama posisinya sama-sama saling membutuhkan kan gitu. Apalagi kalau bicara soal tujuannya sama kan. Dalam bentuk apa yang real dong? Untuk terkait program ya. Saat ini kami mendorong kan levelnya kami mau tingkatkan lagi, bukan lagi soal membaca, menulis, tapi kita sudah mau melahirkan produk. Produk lokal. Saya masyarakat Talo itu kan setelah kami identifikasi ada banyak olahan-olahan kuliner yang kemudian ketika menjadi sebuah nilai ekonomi bagi mereka. Kan berarti ada UMKM di situ bisa punya peranan dan lain segala. Nah, itu yang sekarang kita mau dorong sebenarnya. Jadi memberikan literasi, terus ketika pada fase tertentu hasil dari literasi kemudian didorong untuk melakukan perubahan-perubahan ekonomi ya. Iya, kan berasa kan gitu. Sebuah semangat yang keren sekali. Kita bikin poin 1. Ketika teman-teman, karena tadi sudah ada cerita untuk kontak nih forum kelas pesisir, siapa yang bisa dikontak nih di bawah ini? Boleh kontak saya di Facebook, Instagram. Instagramnya apa dong? Muhammad Ferdiadi. Oh, itu Instagram lo? Instagram pribadi. Terus yang si forum pesisirnya? Mungkin punya forum? Ada, namanya Ruang Abstrak. Ruang Abstrak ya? Di Facebook juga ada? Di Facebook juga ada. Twitter?
Twitter belum. Belum ya. Berarti Facebook, Instagram ya, Facebook, Ruang Instagram. Abstrak. Jadi bisa di situ ya follow-nya. Tapi kalau misalnya ada yang mau WA atau yang apa bisa Boleh ya. Ya. Oke. Misalnya ada ini ya, ada orang nih atau ada yang tidak mau disebut. Nah, Atau yang biasa lebih kenal hamba Allah nih mau menyumbang. Biasa kan mau berdonasi nah misalnya kalau di Facebook kan langsung terkonek di nomor WA. Jadi berarti bisa langsung. Bisa langsung ya. Oke, sip. 15 menit sekian. Mungkin terima kasih Bung Ferdi sudah hadir. Kami juga mengucapkan terima kasih telah diberi ruang di Nusa Cerita. Teman-teman, sangat menginspirasi sekali bahwa pemuda-pemuda di Kota Makassar sebenarnya banyak yang bergerak untuk hal-hal positif, terutama untuk literasi, pendidikan, dan lain segala macam. Nah, olehnya mari kita bersama-sama terus berkontribusi untuk kemajuan daerah, desa, dan ambil peran tak masing-masing. Ambil peran masing-masing. Kayak itu macalek. Ya. Oke, sekian, kita jumpa di episode berikutnya. Saya Rudi Rustam. Kita akan kembali di Nusa Cerita. Goodbye now on. See you next time. Bye.